الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي المؤبد والرسول المؤبد من كان اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus Al-Habib Ahmad Fauzi bin Muhsin Al-Jufri, begitu juga hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Muhammad Ba'agil, begitu juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Abdullah Asgaf, ada juga di tengah-tengah kita Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil, dan tak lupa kiai kita Kiai Kustamim yang datangnya dari Palang, yang otomatis lebih jauh datangnya daripada kita yang ada di Kota Tuban, dan juga berkhusus kiai kita, guru kita, ustadz kita, pengasuh pondok pesantren Nurul Quran Al-Ustaz Sofiyuddin. Semoga Allah panjangkan umur mereka semua, Allah lapangkan rezeki mereka semua, Allah kabulkan hajat-hajat mereka semua. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, yang tepatnya ada di malam 23, yang artinya kita sudah ada di 10 terakhir, ada di bulan Ramadan, yang mana kita telah memasuki hari-hari yang dimana disebutkan di dalamnya 10 hari terakhir, yaitu 10 hari penuh dengan ampunan. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita dengan berkumpulnya kita ada di tengah majelis ini, yang tentunya pada malam ini kita semua mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk mencintai Al-Quran lebih dalam lagi dan lebih tinggi lagi. Kalau zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu mereka datang ke masjid-masjid di bulan Ramadan ini, datang ke masjid-masjid, ke musola, ke langgar, semua diisi dengan tadarusan, membaca Al-Quran, dibaca sampai hatam, diulang lagi, sampai hatam, diulang lagi. Itu orang-orang zaman dahulu. Cuman kalau orang-orang zaman sekarang, Masya Allah, semakin hari Insya Allah cintanya semakin tinggi sama Al-Quran. Seperti yang ada praktik zaman sekarang, kalau ada yang ngaji-ngaji di insola, di masjid-masjid, pasti rata-rata wong biyen sing tua-tua. Tapi generasi muda ini, generasi gadget, ini mereka ini sulit untuk ditangkap, sulit dicepeki. Ya, mau nggak mau, sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya Al-Habib Alwi Asgaf, ya kita bikin majelis seperti ini, safari khutmul Quran. Nek gak gelem ngaji nih gue musola, dihatam no, ya mesti dicekeli, diajak keliling ngaji Quran. Alhamdulillah. Karena dengan adanya safari khutmul Quran, kita membaca di dalam acara ini Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, yang mana ketika di satu majelis dibaca di situ di dalamnya Al-Quran hingga khatam, akan turun 70 malaikat di majelis tersebut. Dan insya Allah dengan adanya bisyarah tersebut, Allah mengabulkan semua doa kita, Allah mengabulkan seluruh hajat kita. Nah, untuk mengajak orang zaman sekarang ini
untuk menuju ke majelis-majelis Al-Quran, ke majelis-majelis zikir, terutama majelis ilmu. Untuk zaman sekarang cukup bisa dibilang sulit, yo gampang yo angel, yo antara angel antara gampang, tergantung. Nek didelok-delok kadang gampang, nek didelok-delok kadang angel, tergantung daerah. Tapi kalau saya lihat insya Allah di daerah Banjar ini termasuk orang-orang yang semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam mencari ridha Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan hadis yang saya tadi bacakan, innallaha la yaghbidul ilma intiza'an bintiza'in minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, mencabut begitu saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu yang ada di bumi ini biqabdil ulama. Ilmu yang ada di dunia ini yang kita pelajari, tidak semerta-merta Allah langsung mencabut ilmunya, moro-moro hilang, moro-moro amnesia, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu-ilmu yang ada di bumi ini dengan mencabut nyawa-nyawa para ulama kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di haji wada, Rasulullah mengatakan ta'allamul ilma qabla an yubadul ilm, ay qabla an yurfa'al ilm. Rasulullah di dalam haji wadaknya beliau menyampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, segeralah cari, pelajari ilmu sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu-ilmu tersebut. Di sini Rasulullah benar-benar mengajak kita untuk memperhatikan ilmu. Alhamdulillah kita sekarang ada di tempat ilmu, mambaul ilm. Insya Allah, yang mana insya Allah di tempat ini ke depan akan keluar calon-calon ulama yang bisa membanggakan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di zaman sekarang ini, mau diakui atau tidak, cari ulama itu angel. Nek golek ulama angel, anjen angel. Ulama yang dimaksud ulama di sini orang yang benar-benar dia menguasai ilmu, ya, gak cuman asal-asalan. Kalau mau cuman ulama-ulamaan, banyak apa enggak zaman sekarang? Ya, modal belajar mondok setahun, ya, belajarnya mau belajar jurumiyah, ya, lulus wis rumangsa alim. Akeh bukan? Oke. Sik mending mondok. Ono sing mondok ora tahu. Ya. Ketika dia keluar langsung membrand dirinya seakan-akan dia seorang ulama. Zaman sekarang ini banyak terjadi seperti ini. Kalau sudah kita sadari hal tersebut, cepet-cepet, ya, cepet-cepet ulama-ulama yang ada di daerah kita cepet-cepet yang dicekeli, ya, dicekeli, sering dibarani, diisi. Ketika ada majelisnya cepet dan didatangi, jangan ragu-ragu untuk datang. Umpung ulamae isih urip, umpung ulamae masih seger, iso lungguh, iso ngajar, bisa menyampaikan ilmu yang dia punya. Karena nanti kalau sampai ulama ini dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, yang nyesel kita sendiri. Karena ini banyak sekali terjadi, ya. Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Sampai ketika sudah tidak tersisa para alim ulama, gelem gak gelem akhirnya sini juga orang-orang bodoh, ya, cuman tahu
munggah panggung sediluk ya terus dicekeli nggak sampai di situ. Rasulullah sampai mengatakan sampai dia dipegang diberi beberapa pertanyaan. Ketika dia dikasih pertanyaan, mau tidak mau yang disampaikan tidak sesuai dengan ilmu yang dia punya, tidak sesuai dengan ilmu yang syariat Nabi ajarkan, fadallu wa adallu, yang akhirnya salah milih guru, salah milih ulama, kena tipu sama ulama-ulamaan, akhirnya dipegang fatwanya padahal fatwanya tanpa dasar. Yang terjadi apa? Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Nah, ini zaman sekarang banyak banyak sekali ulama zaman sekarang cuman dia modal terjemahan ngaji Quran modal terjemahan nek gak ngono cuman buka takok karo Syekh Google Syekh alim sing gak duwe sanad jenenge Syekh Google mesti munggah panggung ceramah sing disampaikan apa ya saonoe. Kadang nerjemahnone ya keliru, sing kebetulan sing punya website iki nerjemahnone keliru ya wis dia entuk saka Syekh Google, sanate saka Syekh Google ya disampaikan apa yang disampaikan. Mondok itu Pak, kita belajar ilmu gak cukup setahun. Nek mondok itu cukup setahun, Ustaz Sofiuddin gak bangun pondok ya cukup teko sore bengi mulih. Tapi nek sampai Ustaz Sofiuddin ini bikin pondok, artinya mondok iku gak cukup setahun. Coba sampean tanya Ustaz Sofiuddin mondoknya pirang tahun? Masa setahun ya luweh. Yang mondok 5 tahun aja itu masih belum bisa apa-apa. Mondok 5 tahun itu masih belum bisa apa-apa Mas ya. Jadi jangan terlalu bangga aku semondok 5 tahun. Sing mondok dauk jumlah tahun dalam mondok tidak menjamin. Bukan berarti kis mondok suwi terus ngalim orang. Mondok suwi tapi ini mondok turu tok. Tidak dapat apa-apa. Sing penting zaman sekarang harus benar-benar seleksi dalam mencari guru. Kalau sudah kita menemukan guru yang sanadnya tepat, guru yang dia memang belajar ilmu dengan benar-benar mondok belajar Al-Quran itu gak cuma belajar menutup, harus menguasai bahasa Arab pertama, harus menguasai tajwide nahwune sorofe usul Qurannya at-tibyan yang kita baca yang khotom hari ini termasuk usul Quran. Tibyan itu kurang lebihnya tata cara membaca Al-Quran. Jadi buku petunjuk caranya maca Al-Quran itu piye, adab-adabnya baca Al-Quran. Sampai dibahas panjang di dalam usul Quran. Kenapa kok Al-Quran digawe 30 juz, kok gak digawe 35 wae? Itu jawabannya ada di mana? At-Tibyan dan kitab usul-usul Quran yang lainnya. Terus untuk mempelajari ilmu itu semua setahun dok, 2 tahun dok, 3 tahun dok, 5 tahun dok, ya cukup. Ya, artinya ilmu ulama yang mempelajari ilmu itu nggak butuh waktu sebentar, butuh waktu yang lama. Caranya cari ulama minimal digolekin dhisik gurune sopo. Gurunya siapa? Mondoke ning ndi? Gurune sapa? Pirang tahun mondoke? Hasilnya seperti apa? Baru dipegang dan dijadikan panutan dadekno guru. Lagi gak kadang ono ustadz yang penting pinter ceramah padahal ceramahnya ya ngerungokno ceramah YouTube ya terus ditirokno sak gaya-gayane ceramah pisan bariku gak ngerti isine apa. Wis pokoknya yang penting ceramahnya nak sanate di Syekh Google
bisa YouTube. Akhirnya sih disampaikan, enggak nganan enggak kiri. Begitu keluar dari majelis jamaah ya enggak nganan ya enggak kiri, enggak jelas. Kalau sudah kelihatan ulama sing wis jelas, Ustaz Sofiuddin, Habib Ali, Kiai Gus Tamim, Habib Ahmad Fauzi, ya ulama-ulama sing jelas pegang, ojo aduh-aduh sama ulama-ulama ini seperti ini. Karena mereka ini yang benar-benar nanti akan menuntun kita di jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati. Ini Nabi Muhammad SAW sudah warning mulai dari 1400 tahun yang lalu. Bakal muncul ulama-ulamaan. Dong kok kita ini yang ada di sini, saya ini terutama. Cuman iso ngomongan itu, gak iso bawa aslinya. Bagaimana ketika ada Al Habib Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, ngarang kitab sak gede-gede ini, bahkan fikihnya yu'tamad. Semua orang ulama gede-gede kabeh dipandang besar sama ulama, dikatakan dia faqih gara-gara melu kitabe Al Habib sapa? Abdurrahman bin Muhammad Al Masyhur. Itu beliau mengatakan apa? Saya ini sangat malu ketika ada orang memanggil saya dengan panggilan ustadz, guru, syekh. Jangankan saya dipanggil ustadz, panggil guru, saya dipanggil santri ku isin. Karena saya tidak mencerminkan sosok seorang santri, tidak mencerminkan sosok seorang guru. Loh, iki pengarang kitab ulama gede di dunia ini, dia dikatakan faqih karena dia berpegang teguh dengan karangan dia. Tapi beliau mengatakan seperti itu. Aku izin nek sampai diomongi guru, aku izin nek sampai diomongi santri. Saya ini cuman tuwailibul ilm. Saya ini cuman santri sing tuwailibul ilm iki, santri sing penting hadir majelis. Ape bar belajar kitabnya dideres, si disampaikan gurune difahami morais, ora urusan. Pokoknya aku sing penting dikon bapakku mondok, ya mondok. Hasilnya piye wis gak roh, iku jenenge tuwailibul ilm. Wis pokoknya sing penting aku nyantri. Ini Al Habib Abdurrahman sing koyo ngono. Karangan kitabe sing ulama gede, saiki dianggap ulama gede gara-gara karangan beliau itu mengatakan hal seperti itu. Malu isin. Nah, kok saiki ono ulama iki cuman misalnya kelemi kayak aku ini terus diwara ustad ora. Tapi alhamdulillah saya ono daripada gak ono. Alhamdulillah ada kiai-kiai ini. Saiki piye solusine? Jalan keluarnya seperti apa? Ya sudah, ketika kita menemukan ulama-ulama yang dia mempunyai guru dan sanad yang jelas, dicekel. Contohnya siapa? Tadi sudah sebutkan, Ustaz Sofiuddin, Habib Ali, Habib Ahmad Fauzi, Kiai Gus Tamim, dicekel, ojo sampai ditinggal jauh. Karena orang-orang seperti ini memiliki ilmu. Nek mereka ini orang-orang ahli tawaduk. Orang-orang ahli tawaduk ketika dia punya ilmu, gak mungkin terus sampai diketok-ketok no. Ilmu yang dia punya ketika ada orang datang bertanya kepada beliau baru dijawab. Karena mereka ahli adab, ahli tawadhu, gak kowar-kowar dudohno nek awake alim. Nah, didatangi, ditakoi apa ilmu itu. Dulu ada Al Habib Abdurrahman bin Fikih, Al Habib Abdurrahman bin Fikih, santri daripada Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Beliau mengatakan ada sekitar 18 ilmu yang ada di diri saya, dan tidak satupun orang menanyakan salah satu daripada 18 ilmu yang saya punya. Al Habib Abdurrahman bin Fikih ini ketika melihat ada orang datang ke kota Tarim waktu itu, lemah sing diteki gitu Pak, diteki sikile iku dicekel ini, diambu. Oh
bapakmu jenenge iki, ibumu jenenge iki, kowe teko saka kota kene, sak kowe asline wong kene, teko kota kene mara ning gone Tarim. Lahirmu tanggal sekian dan sekian iki kabeh disebutno. Kewaget sing di loh, sampean iki wali. Iso ngasah, iso ngerti apa yang saya kerjakan. Tidak, katanya beliau. Ini semua ilmu. Boh ilmu apa gak roh. Jadi sayangnya orang-orang zaman dulu gak takok ilmu apa. Lah saiki ndi ilmune? Hilang. Karena ilmu tadi hilang biqabdil ulama. Nah, saiki piye solusine? Ya pumpung ulama isek hidup, ulama isek seger, ulama isek sehat kabeh, cepet-cepet dan dicekeli, ditakoi ilmu sing sekiranya kita tidak tahu apa, cepet-cepet dan ditanya no. Pumpung ulama isek seger, isek hidup bae nek gak sehat sampean teko diterima gak? Gak diterima. Nah, mumpung isek seger ya. Nah, mudah-mudahan ulama kita berkat asyra awakhir di bulan Ramadan, ulama kita semakin banyak. Ulama yang jalan di dalam di rel Nabi Muhammad SAW, ulama yang bisa membuat Nabi SAW tersenyum, membuat Nabi Muhammad SAW ridho. Ulama-ulama yang ke depan bisa memimpin bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Ulama yang insya Allah mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga mereka semua dipanjangkan umurnya sama Allah SWT, diberikan kesehatan, ma'al khair walutuf wal afiyah. Hakadam ini segini saja yang bisa saya sampaikan, karena saya memang duduk ulama yang mau cuma iso nyampe no sedikit, jadi yang bisa saya sampaikan segini. Alhamdulillah juga sudah tadi disampaikan beliau oleh Al Fauzi, sudah disampaikan beliau Al Ustadz Ali sudah menjelaskan tentang At-Tibyan. Saya sedikit saja menjelaskan tentang pentingnya menjaga ulama, pentingnya menjaga ilmu. Hakadha minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.